Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up, channel yang membahas tentang keselamatan di jalan raya. Beberapa saat lalu kita melihat sebuah video viral yang menjadi pemberitaan adanya sebuah truk yang mogok di perlintasan kereta api dan tertabrak kereta api hingga meledak. Nah, kita tidak akan membahas masalah kecelakaannya karena tentunya itu menjadi wilayah pihak yang berwenang. Tetapi kali ini yang akan kita bahas adalah kenapa sebuah mobil bisa mogok dan sulit di start ketika berada di atas perlintasan kereta api dan bagaimana cara kita menghindarinya. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Mungkin Smart Drivers pernah mendengar bahwa mobil yang mogok di perlintasan kereta api menjadi sulit di starter. Dan akhirnya karena sulit di starter, akhirnya menimbulkan mobil itu tidak bisa dipindahkan dan akhirnya menimbulkan kecelakaan ketika kereta api lewat. Nah, sebenarnya ada nggak sih penyebab kenapa mobil yang mogok atau mati mesin di perlintasan kereta api menjadi sulit untuk dinyalakan kembali atau di start? Nah, seperti juga dijelaskan oleh beberapa orang ahli yang terkait dengan perkereta-apian bahwa di rel kereta api sendiri itu sebenarnya ada sebuah medan magnet. Kenapa muncul medan magnet ini? Ya karena tentunya selain relnya sendiri terbuat dari besi, sistem yang menggerakkan kereta api sendiri juga berkaitan dengan elektronik atau listrik. Karena misalnya kalau kereta api listrik jelas bahwa di situ ada aliran kabel tegangan tinggi di atas, kemudian di bawahnya ada besi, dan tentunya ini walaupun sangat kecil akan menimbulkan sebuah medan magnet. Nah, kemudian juga kereta apinya sendiri. Walaupun kereta api itu digerakkan oleh mesin dieselnya jenisnya adalah mesin diesel elektrik, di mana mesin diesel itu menggerakkan generator dan yang menggerakkan roda kereta api sendiri adalah sebenarnya mesin listrik dengan tenaga listrik yang dimunculkan oleh generator yang digerakkan oleh mesin diesel tadi. Nah, medan magnet yang ada di rel kereta api ini sebenarnya relatif sangat kecil untuk bisa berpengaruh kepada mesin mobil. Tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa mobil yang mengalami mati mesin di atas perlintasan kereta api ada yang mengalami sulit dinyalakan. Tadi kita bicara soal medan magnet. Medan magnet ini tentunya akan semakin kuat ketika kereta api itu mendekati posisi mobil yang mogok tadi. Ketika jarak antara kereta api ini semakin dekat, tentunya medan magnet yang ada di atas rel ini menjadi semakin kuat dan sedikit banyak mempengaruhi sistem kelistrikan di kendaraan. Terkait dengan kelistrikan di kendaraan, ketika kita men-start mobil adalah saat di mana energi listrik yang sangat besar dibutuhkan untuk menggerakkan dinamo starter. Nah, proses ini bisa terganggu ketika misalnya ada medan magnet, akhirnya kemudian kendaraan tadi tidak bisa di starter atau dinamo starter tidak kuat untuk menyalakan dari kendaraan kita. Tapi itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor, bisa jadi dari akinya yang sudah kurang bagus atau sistem kelistrikan kendaraan sendiri yang memang sudah bermasalah karena misalnya sudah tua, kabel-kabelnya yang sudah mulai rusak sehingga kelistrikan di kendaraan kita bocor dan mengakibatkan mudah terpengaruh oleh medan magnet di sekitar rel tersebut. Nah, ketika kita bicara mengenai terjadinya sebuah kecelakaan, tentunya kecelakaan itu tidak bisa disebabkan oleh hanya satu faktor tunggal. Kalau kita bicara sebuah kecelakaan, tentunya ini adalah sebuah rangkaian banyak faktor yang terjadi di satu momen yang tepat sehingga terjadilah sebuah kecelakaan. Kalau kita lihat akar permasalahan mobil mogok di atas perlintasan kereta api, tentunya ada sebabnya kenapa mobil mengalami mati mesin pas di perlintasan kereta api. Ini sangat tergantung dari faktor kita sebagai pengemudi. Kalau kita perhatikan, umumnya perlintasan kereta api adalah jalannya tidak rata, sehingga kita harus berjalan dengan perlahan di sana. Dan juga yang kedua, perlintasan kereta api biasanya ramai. Nah, ketika kita melintasi perlintasan kereta api atau melintasi jalan yang tidak rata, tentunya kita harus berjalan dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, di sini seringkali orang lupa untuk menurunkan gigi transmisi, terutama yang transmisi manual.
Ketika kita masih menggunakan gigi 2 atau bahkan gigi 3, kemungkinan mobil kita untuk mengalami mati mesin akan semakin tinggi karena kita hanya berjalan pelan sekali di sana. Walaupun mungkin pengemudinya sudah merasa sudah cukup berpengalaman, di mana dia bisa memainkan kopling, jago katakanlah, tapi peluang untuk mati mesin jadi lebih tinggi. Oke, lalu bagaimana cara kita meminimalkan resiko kita mengalami mati mesin ketika melintasi perlintasan kereta api? Sebagai pengemudi defensif, kita sudah dibiasakan untuk melihat dan menganalisa, kemudian baru melakukan tindakan. Nah, di sini ketika kita melihat perlintasan kereta api, dalam hal ini bahkan biasanya sekitar 500 meter atau bahkan 1 km sebelum perlintasan itu, pasti sudah ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, ketika kita melihat rambu yang menunjukkan adanya perlintasan kereta api, nah, kita sudah mengetahui, oke, di depan ada perlintasan kereta api. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, tentunya kita bisa bersiap-siap mengurangi kecepatan, kemudian pindahkan gigi ke gigi yang paling rendah. Kalau terutama untuk mobil manual, kalau mobil matic biasanya jarang sekali ada masalah. Tetapi ketika kita menggunakan mobil manual, tentunya kita harus menurunkan gigi transmisi sampai ke gigi 1, menyesuaikan dengan kecepatan. Ketika melintasi perlintasan, gunakan gigi 1 atau gigi yang paling rendah, sehingga kemungkinan mobil kita untuk mengalami mati mesin pada saat melintasi perlintasan tadi akan menjadi lebih kecil. Dengan demikian, kita sudah menurunkan risiko kita mengalami engine stall atau mati mesin ketika melintasi perlintasan kereta api atau persimpangan kereta api. Oke, Smart Drivers, itu tadi bagaimana kita bisa meminimalkan risiko terjadinya engine stall atau mati mesin ketika melintasi perlintasan kereta api. Sedikit hal kecil yang kita lakukan bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap keselamatan diri kita dan keselamatan orang-orang yang kita cintai. Stay smart on the road.